Maka secara tidak langsung, faktor yang pertama, berkembangnya Islam di Indonesia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mencoba membangun satu konsep peradaban dan pemurnian nilai-nilai Islam dalam konteks keindonesiaan. Adik-adik yang hari ini belajar tentang sejarah peradaban Islam yang sudah kita sampaikan kemarin, mungkin sudah menganalisa seperti apa sebenarnya peradaban Islam yang harusnya kita munculkan ya. Anda bisa melihat bangunan sejarah peradaban Islam yang muncul di beberapa negara. Baik di Turki, di dalam kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Islam Mughal di India, konsep pendidikan Islam di India cukup luar biasa. Seiring dengan perkembangan peradaban Islam di dunia Timur Tengah itu, menjadi bagi kita untuk berpikir, seperti apa Islam dikembangkan di dunia, baik di dunia Timur Tengah maupun yang lainnya. Tapi ada hal yang penting, bagaimana Islam itu dikembangkan di Indonesia. Ada beberapa pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah, dari Arab, dari Gujarat, bahkan dari Cina yang masuk ke Indonesia. Dan tema ini menjadi tema yang hari ini menjadi renungan kita, seperti apa Islam itu masuk ke Indonesia dan membuat konsep pendidikan yang muncul madrasah-madrasah, dan hari ini kita kenal dengan ada sekolah dasar, sekolah madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama sampai kepada perguruan tinggi. Adalah para pedagang-pedagang dari Arab, pedagang-pedagang dari Gujarat, dari India, pedagang-pedagang dari Cina, yang di awal membawa perkembangan peradaban keislaman dan membentuk pola pendidikan yang dikembangkan di Indonesia. Karena misinya adalah misi perdagangan, maka Islam masuk di Indonesia melalui pola yang pertama itu, yaitu misinya adalah tijarah. Misinya adalah misi perdagangan. Bagaimana Selat Malaka menjadi pusat perkembangan peradaban Islam, di mana para pedagang-pedagang ini menggunakan kapal. Ratusan ribuan kapal itu masuk melalui Selat Malaka. Karena Indonesia, negeri kita yang penuh dengan tanaman-tanaman hijau, kebutuhan-kebutuhan pokok, mereka mengambil dan memperdagangkan, memperjualbelikan rempah-rempah yang dari Indonesia. Maka secara tidak langsung, faktor yang pertama, berkembangnya Islam di Indonesia adalah berkembang dari sisi perdagangan. Anda sebagai mahasiswa di dunia pendidikan, ketika Anda ingin mengembangkan dunia pendidikan, akankah perdagangan ini menjadi aspek yang mendukung pendidikan dalam dunia ketika kita ini bergerak dalam dunia pendidikan? Padahal Islam berkembang melalui misi, visi perdagangan yang kita bisa lihat dalam sejarah melalui Selat Malaka. Nah, sekarang kita mau bangun pendidikan. Kita mau bergerak di dunia pendidikan. Mengapa pendidikan itu tidak mau membuka amal usaha, mengembangkan sisi perdagangannya, mengembangkan sisi perekonomiannya? Karena Islam berkembang di Indonesia melalui perdagangan. Dan pedagang-pedagang ini kebanyakan adalah Muslim. Pedagang Muslim ini yang menyebabkan terjadinya pola Islamisasi di Nusantara. Yang kedua, saya ingin melihat ada jalur politik. Karena pedagang-pedagang ini kan saudagar-saudagar. Mereka kaya raya, mereka adalah orang-orang yang memiliki keuangan yang cukup kuat. Sementara Indonesia saat itu masih menjadi negeri yang berkembang. Kita masih banyak hutannya, penduduknya belum banyak, teknologi belum masuk, semuanya masih klasikal. Jadi mereka bercocok tanam, mereka memiliki hasil pertanian. Dan di Indonesia, di Nusantara ini dikuasai oleh para raja. Terjadi hubungan perpolitikan yang cukup kuat. Karena bagaimana para saudagar-saudagar ini
mau berhubungan dengan raja-raja. Karena petani-petani yang ada di sekitar wilayah ini bercocok tanam dan mereka dikuasai ekonominya oleh raja. Kebijakannya ada pada raja. Muncullah hubungan antara saudagar dengan para raja ini tadi. Nah, ketika terjadi hubungan, rajanya masuk Islam, maka pengikut-pengikutnya, rakyatnya, petaninya ikut masuk Islam. Terjadilah proses perkembangan keislaman. Anda sebagai pendidik, Anda bisa bicara peradaban pendidikan yang dikembangkan dalam dunia pendidikan. Akankah dunia pendidikan ini tidak berpolitik? Akankah dunia pendidikan ini tidak melihat aspek kepentingan apa, lobby apa, modalitas apa yang bisa dikembangkan dalam membangun sebuah peradaban dunia pendidikan? Dan itu tidak luput dalam dunia perpolitikan. Sehingga kalau perlu ya, yang duduk di dalam dunia politik itu adalah mereka para pendidik-pendidik. Mereka yang orang-orang yang berilmu. Sehingga bisa mewarnai dunia perpolitikan ini dengan dunia pendidikan, dengan dunia keilmuan. Yang ketiga, ada di sisi tasawufnya. Spiritualitas. Ada nilai-nilai nilai-nilai kebatinan, keislaman, nilai-nilai religi. Karena para sufi-sufi di zaman itu, mereka mengembangkan nilai Islam ini dengan nilai-nilai yang bersifat kebatinan. Islam itu agama yang ramah. Islam itu agama yang santun. Islam itu agama yang menghargai. Sekalipun mereka berbeda agama. Di Nusantara banyak animisme, dinamisme. Bahkan mungkin politeisme. Maka kemudian datang saudagar Arab yang muslim, saudagar-saudagar dari Cina yang muslim, dari Gujarat, India yang muslim, dan itu ikut mewarnai. Pola kehidupan ini menjadi pola kehidupan yang selalu berbasis kepada nilai agama. Terjadilah integrasi bagaimana nilai tasawuf masuk dan mengembangkan dalam dunia keislaman di negeri ini. Yang keempat, kita melihat ada aspek seni. Seni itu indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang maha indah, yuhibbul jamal, dan selalu mencintai keindahan. Adanya wayang, adanya syair-syair agama-agama, tradisi dan budaya Nusantara yang saat itu sangat identik sekali dengan tradisi dan budaya Nusantara, itu diislamkan. Cerita wayang, kisah-kisah syair yang berbau tentang kehidupan ini dimuatkan dengan nilai-nilai Islam. Masuklah nilai-nilai hikmah. Masuklah nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Yang ini membangkitkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang berkembang di Indonesia. Islamisasi berkembang melalui nilai kesenian. Yang kelima, Islam berkembang melalui jalur pendidikan. Karena banyak tokoh-tokoh agama, banyak para saudagar yang mereka mengajarkan Islam, mereka dengan bentuk bagaimana mereka mengajarkan Islam, mereka membuka halaqah, pertemuan kecil-kecil yang mereka ini mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama. Dan itu berkembang. Secara tidak langsung, pendidikan sudah masuk di era dulu melalui para pendidik-pendidik yang mengembangkan nilai Islam, dan itu dimotorik, digerakkan oleh para saudagar-saudagar. Nah, inilah beberapa pola islamisasi yang dikembangkan dalam dunia Islam, dan itu berkembang menjadi pola bagaimana islamisasi di Nusantara menjadi berkembang. Sebagai pendidik, pengajar, Anda sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, coba Anda renungkan. Mana yang akan Anda bidik? Akankah Anda mengambil poin yang pertama, perdagangan? Apakah politik? Apakah tasawuf? Apakah seni? Apakah pendidikannya? Kalau ini dikolaborasikan, maka sebenarnya Islam tidak bisa dilihat dari satu sisi. Islam akan dilihat dari banyak sisi. Islam akan ditinjau dari banyak aspek. Disitulah pendidikan Islam,
tidak boleh menitikkan satu sisi. Ada pendidikan politik, ada pendidikan seni, ada pendidikan budaya, ada pendidikan kesufian, tasawuf, ada pendidikan yang berhubungan dengan dunia perpolitikan. Sebagai sosok pendidik, pelajar, jangan memahami Islam dalam konteks yang sempit ini. Seperti apa konsep Anda ketika Anda mengembangkan dunia pendidikan yang tidak parsial, yang tidak melihat dalam satu titik, tapi Anda mampu menyatukan Islam dalam banyak aspek dunia pendidikannya. Terima kasih. Semoga memberikan inspirasi untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.